Rumah Sakit Bakti Asri seharusnya tutup untuk pasien umum pukul ke-22.00. Itu tertulis jelas di papan depan. Namun ketika Reno berdiri di bawah lampu neon yang berdengung pelan, jam ponselnya menunjukkan 23.47 dan pintu IGD masih terbuka. Bukan setengah terbuka, terbuka penuh. Reno datang bukan untuk berobat. Ia, petugas IT, dipanggil darurat untuk memperbaiki server rekam medis yang katanya terus aktif sendiri setiap lewat tengah malam. Cuma reset sistem, kata manajemen. Cepat, gak lama. Satpam malam di pintu depan menatap Reno lama. Kamu dipanggil jam segini? Tanyanya. Iya. Satpam itu mengangguk, lalu berkata pelan, kalau sudah dapat nomor, jangan ditukar. Reno mengernyit. Nomor apa, Pak? Satpam itu tidak menjawab. Lorong IGD bersih, terlalu bersih. Bau antiseptik tajam menusuk hidung. Tapi tidak ada suara pasien, tidak ada rintihan, tidak ada langkah tergesa, tidak ada panggilan dokter. Hanya suara mesin monitor dari kejauhan. Bip, pip. Reno melangkah ke meja pendaftaran. Tidak ada petugas, namun di atas meja ada mesin nomor antrian. Layarnya menyala, hijau, pucat, tanpa tulisan apapun. Reno mendekat. Mesin itu berbunyi pelan. Klik, selembar kertas keluar. Reno tidak menekan apa-apa. Di kertas itu tertulis ANTR. Ya, N1004. Layanan belum ditentukan. Tangannya dingin. Ia menoleh ke belakang. Lorong di belakangnya tampak lebih panjang dari tadi. Langkah kaki terdengar pelan, teratur. Teratur. Seorang perawat muncul dari lorong samping. Seragam putih rapi, topi suster lama. Wajahnya tenang, hampir datar. No, tanyanya. 004, jawab Reno refleks. Perawat itu mengangguk. Silakan duduk. Dipanggil kalau waktunya. Waktunya apa? Tanya Reno. Reno, perawat itu sudah berbalik. Waktu pulang, katanya singkat. Reno duduk. Kursi-kursi plastik berjajar rapi. Ada beberapa orang lain. Duduk, diam, menunduk. Tidak ada yang berbicara. Reno memperhatikan satu hal aneh. Tidak ada jam dinding. Padahal rumah sakit biasanya penuh jam. Ia mengeluarkan ponsel. Layar menyala lalu mati sendiri. Tidak rusak, hanya tidak mau menunjukkan waktu. Di dinding, papan digital menyala. Tulisan putih di latar hitam. Sedang dipanggil 001. Suara ding pelan terdengar. Seorang pria berdiri, jalannya pelan, seperti kelelahan. Ia masuk ke lorong bertuliskan ruang tindakan. Pintu menutup, tidak ada suara apapun setelahnya. Papan berubah, sedang dipanggil 0002. Seorang ibu berdiri, masuk, pintu menutup, sunyi. Reno mulai berkeringat. Sedang dipanggil 003. Seorang remaja berdiri, masuk, pintu menutup, pip, pip. Monitor dari kejauhan tetap berbunyi. Papan berkedip, sedang dipanggil 004. Reno
berdiri. Langkahnya terasa berat. Perawat tadi berdiri di samping lorong. "Masuk," katanya. "Ini IGD," tanya Reno. Perawat itu menatapnya. "Semua yang datang ke sini," katanya pelan, "datangnya darurat." Reno melangkah masuk. Lorong itu panjang. Lampu-lampu di atas menyala satu persatu. Saat ia lewat, mati kembali di belakangnya. Dindingnya putih, bersih. Namun di beberapa titik ada bekas goresan kuku. Seperti seseorang pernah mencoba keluar. Di ujung lorong ada satu pintu. Tidak ada tulisan dokter, tidak ada spesialis, hanya satu papan kecil, ruang observasi. Pegangan pintu terasa dingin. Di belakangnya, perawat berkata pelan, "Kalau nanti ditanya, jawab sejujurnya." Ditanya, "Apa?" Perawat itu tersenyum tipis. "Kenapa kamu belum pulang?" Saat Reno mendorong pintu, ia melihat ruang rawat. Beberapa ranjang, semua terisi. Pasien-pasien itu menatap langit-langit, diam. Dan di ujung ruangan, monitor besar menyala. Di layar itu tertulis, daftar pasien belum dipulangkan. 001, 0, 02, 003, 004. Nama Reno muncul perlahan di samping angka 004. Lampu ruangan mati, dan dari balik tirai terdengar suara dokter berbicara lembut. "Baik, kita mulai dari yang masih sadar." Lampu menyala kembali. Bukan terang, hanya cukup untuk melihat bahwa ruangan itu lebih besar dari yang seharusnya. Ranjang-ranjang berjajar rapi. Semua pasien terbaring telentang. Tidak ada infus, tidak ada alat bantu napas. Namun monitor di samping tiap ranjang tetap berbunyi pip-pip seperti jantung yang dipaksa terus berdetak. Reno berdiri kaku. Ia baru sadar satu hal yang mengganggu. Tak satu pun pasien berkedip. Mata mereka terbuka, menatap langit-langit putih, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. "Silakan duduk." 0004. Suara itu datang dari belakang. Seorang dokter berdiri di balik meja. Jas putih bersih, tanpa name tag, tanpa stetoskop. Wajahnya biasa saja, terlalu biasa. Seperti wajah yang mudah dilupakan begitu berpaling. Di meja ada berkas-berkas, bukan rekam medis biasa. Judulnya tertulis besar. Catatan observasi pasien yang belum pulang. Reno duduk perlahan. "Nama?" tanya dokter. "Reno." Dokter menulis, namun bukan di kolom nama. Ia menulis di kolom alasan tertunda. "Umur 27. Dokter kembali menulis. Di kolom durasi menunggu. Reno menelan ludah. "Pekerjaan IT." Dokter mengangguk pelan. Masih sering lembur. Pertanyaan itu terasa terlalu pribadi. Kadang dokter berhenti menulis, menatap Reno lama. "Dan kalau sudah selesai kerja, kamu langsung pulang?" Reno ragu. Kadang nongkrong, kadang menunda, kadang hanya duduk di kantor, menatap layar mati. "Iya, biasanya," jawabnya. Akhirnya pulpen dokter bergerak lagi.
Pasien 003. Dokter berdiri. Mari lihat yang lain, katanya santai. Ia berjalan ke ranjang bernomor 003. Remaja yang tadi masuk duduk di sana. Mata terbuka, napas pelan. Pelan. Sudah berapa lama di sini? Tanya dokter. Remaja itu menjawab tanpa menoleh. Aku cuma bilang mau istirahat sebentar. Dokter mengangguk dan aku tertidur. Pulpen bergerak. Kesalahan. Menunda pulang. Monitor berbunyi lebih keras. Pip, pip, pip. Pasien 002. Seorang ibu. Tangannya menggenggam tas. Kenapa belum pulang? Tanya dokter. Aku menunggu anakku dijemput. Dan anakmu? Katanya sebentar. Dokter menulis. Kesalahan. Menunggu terlalu lama. Monitor kembali berbunyi. Lebih cepat. Pasien 001. Pria dewasa. Wajah pucat. Kamu? Tanya dokter. Pria itu berbisik. Aku takut pulang. Dokter berhenti menulis. Menghela napas. Kasus klasik. Ia menulis dengan tinta lebih tebal. Kesalahan. Menolak pulang. Monitor pria itu berbunyi paling keras. Lalu perlahan bunyi itu menghilang. Garis di layar menjadi lurus. Perawat masuk tanpa suara. Menarik tirai. Menutup ranjang pasien 001. Ketika tirai terbuka kembali, ranjang itu kosong, bersih. Seolah tidak pernah ada siapapun. Reno gemetar. Dia pulang? Tanya Reno. Dokter menatapnya. Sudah selesai diperiksa. Giliran nomor 004. Dokter kembali duduk. Sekarang kamu, katanya lembut. Pulpen siap. Kapan terakhir kali kamu pulang tepat waktu? Reno membuka mulut. Namun tiba-tiba monitor di sampingnya berbunyi keras. Pip, pip, pip. Dokter menoleh. Alisnya berkerut. Menarik, gumamnya. Ia membaca layar monitor Reno. Status belum ditentukan. Kondisi masih sadar. Dokter menatap Reno lama. Kamu berbeda. Kenapa? Kenapa? Dokter tersenyum tipis. Biasanya yang masuk ke sini tidak menyadari bahwa mereka belum mati. Dokter menutup berkas. Besok, katanya pelan, kita lanjutkan observasi. Besok, Reno berdiri. Aku harus pulang sekarang. Dokter menunjuk dinding. Reno menoleh. Di sana, tulisan besar yang baru ia sadari. Peraturan ruang observasi. Pasien tidak boleh menanyakan waktu. Pasien tidak boleh meninggalkan ruangan sebelum dipanggil. Pasien yang memaksa pulang dianggap menolak perawatan. Dan pasien yang menolak, tanya Reno. Dokter menatap ranjang kosong tadi. Dicatat selesai. Lampu kembali meredup. Perawat mendekat ke telinga Reno dan berbisik. Kalau kamu mau selamat, jangan jawab pertanyaan berikutnya dengan jujur. Dari balik tirai, suara dokter terdengar lagi. Sekarang pertanyaan terakhir malam ini. Tirainya bergerak. Kamu sebenarnya datang ke rumah sakit ini untuk apa? Tirai tertutup sempurna. Gelap. Suara monitor di samping Reno berhenti berbunyi.
bukan karena jantungnya berhenti, melainkan karena monitor itu dimatikan dari pusat. Lampu merah kecil di sudut ruangan menyala, lalu suara pengeras terdengar di langit-langit. Pasien 004 dipindahkan. Ranjang Reno didorong keluar, namun lorong yang dilalui bukan lorong yang sama. Dindingnya lebih sempit, lantainya miring tipis, seolah turun ke bawah tanah. Setiap 5 meter ada pintu dengan tulisan samar, ruang menyesal, ruang andai saja, ruang yang seharusnya. Reno mencoba melihat ke dalam salah satu pintu. Perawat langsung menghentikan ranjangnya tanpa suara, tanpa ekspresi. Namun genggamannya kuat, terlalu kuat untuk tangan manusia biasa. Ranjang berhenti di depan pintu besi. Tulisan di atasnya terkelupas, tapi masih bisa dibaca. Ruang pemeriksaan ingatan. Pintu terbuka sendiri. Di dalam bukan alat medis, hanya kursi, satu meja, dan cermin besar di dinding. Reno disuruh duduk. Rantai tipis mengikat pergelangan tangannya ke kursi. Tidak menyakitkan, hanya cukup untuk mengingatkan bahwa ia tidak bisa pergi. Dokter yang masuk kali ini berbeda, lebih tua, rambutnya memutih, namun wajahnya samar, sulit diingat detailnya. Bahkan saat sedang menatap langsung, dokter sebelumnya hanya mencatat, katanya, tugasku menguji. Menguji apa? Tanya Reno. Alasan kenapa kamu belum pulang? Lampu di sekitar cermin menyala. Permukaannya beriak, bukan pantulan, melainkan rekaman. Reno melihat dirinya sendiri duduk di kamar kos, masih mengenakan jaket kantor. Jam di dinding menunjukkan jam 22:47. Ponsel di tangannya bergetar. Pesan masuk dari ibunya. Sudah sampai rumah? Reno di cermin tidak membalas. Ia meletakkan ponsel, menatap langit-langit. Lalu layar berganti. Adegan lain. Reno di kantor. Jam sudah lewat. Semua lampu mati kecuali mejanya. Bosnya berkata, "Bisa kamu bereskan sekarang?" Reno mengangguk. Padahal bukan tugasnya. "Kenapa kamu bilang iya?" tanya dokter. "Karena kalau tidak, rasanya bersalah." Dokter mencatat kecenderungan mengorbankan waktu sendiri. Cermin berganti lagi. Reno duduk sendirian di halte malam. Hujan. Bus terakhir lewat tanpa berhenti. Ia tidak marah, tidak mengeluh, hanya duduk menunggu. "Kamu tahu ini berbahaya?" tanya dokter. "Aku pikir nanti juga ada bus lain. Dan kalau tidak..." Reno terdiam. Dokter menoleh. "Di tempat ini orang-orang seperti kamu sering tidak pulang," katanya pelan. "Bukan karena terhalang, tapi karena tidak pernah benar-benar memilih untuk pergi." Cermin menyala lagi. Kali ini bukan Reno. Pasien 003. Remaja itu duduk di ruang gelap. Ia berteriak memanggil ibunya. Tidak ada jawaban. Dokter berkata dia menunggu dijemput. Cermin berganti. Pasien 002. Ibu dengan tas. Ia duduk di kursi yang sama, menatap pintu. Tidak
bergerak. Dia menunggu. Kata dokter, cermin terakhir, pasien 001, pria dewasa. Ia berdiri di ambang pintu rumahnya sendiri. Tidak masuk, tidak pergi, hanya berdiri. Dia takut pulang. Dokter berbisik, layar cermin mati. Dokter mendekat ke Reno. Sekarang giliranmu, pilih apa? Pilih apa? Tanya Reno. Dokter tersenyum tipis. Kamu tidak diberi pilihan. Ia menekan tombol di meja. Lampu ruangan berubah menjadi kuning pucat. Pasien yang lulus pemeriksaan ingatan akan dipindahkan ke ruang penentuan. Dan yang tidak? Tanya Reno. Dokter menatap cermin gelap itu. Dicatat, menetap. Tiba-tiba lampu berkedip. Perawat di luar berlari. Untuk pertama kalinya ada suara panik di rumah sakit ini. Alarm berbunyi, bukan alarm medis. Seperti bel sekolah tua. Dokter mengerutkan dahi. Ada pasien yang mencoba keluar. Gumamnya. Reno menoleh. Keluar. Suaranya bergetar. Dokter menatapnya lama, lalu berkata pelan, kalau kamu masih ingin pulang, ingat satu hal. Ia mendekat, berbisik, jangan minta izin. Lampu mati total. Rantai di tangan Reno terbuka sendiri. Pintu ruang pemeriksaan terbuka sedikit. Dari lorong terdengar suara langkah berlari dan teriakan satu kalimat berulang-ulang. Aku mau pulang sekarang. Sekarang. Monitor di kejauhan berbunyi kacau dan di dinding ruang itu muncul tulisan baru. Ruang penentuan telah dibuka. Lorong menuju ruang penentuan tidak lurus. Setiap langkah Reno terasa seperti berjalan melawan arus air yang tak terlihat. Lampu di lenggit-lenggit menyala satu-satu. Terlambat sepersekian detik. Seolah bangunan ini berpikir dulu sebelum mengizinkannya lewat. Di dinding jam-jam bundar tergantung berjajar. Semua menunjukkan waktu berbeda. Tak satu pun bergerak. Pintu ruang penentuan terbuka tanpa suara. Di dalam, bukan ruang medis, melainkan ruang tunggu. Kursi plastik biru, poster jaga kesehatan Anda, meja resepsionis kosong, dan di atas meja itu sebuah buku besar. Sampulnya kusam. Judulnya tertera dengan huruf hitam tebal. Daftar pasien yang tidak pulang. Reno membuka halaman terakhir. Nama-nama tertulis rapat tanpa tanggal, tanpa keterangan. Ia menelan ludah saat melihat baris kosong paling bawah. Reno. Pulpen tergeletak di samping buku. Masih hangat kalau kamu menulisnya. Suara dokter terdengar dari belakang. Semua jadi lebih mudah. Dokter pertama berdiri di sana. Tenang. Tidak marah. Tidak ada yang menyakitkan. Lanjutnya, kamu hanya tinggal di sini. Dan kalau aku tidak menulis? Tanya Reno. Dokter kedua muncul dari sisi lain ruangan. Lelah, katanya singkat. Orang sepertimu biasanya akhirnya lelah. Mereka menunjukkan layar kecil. Gambar kamar kos Reno. Tempat tidur rapi. AC mati. Sunyi. Tidak ada yang menunggu. Kata dokter pertama. Layar berganti.
kantor, meja kosong, lampu mati. Tidak ada yang mencari. Lanjut dokter kedua. Layar terakhir. Ibunya duduk di ruang tamu. Televisi menyala tanpa ditonton. Ia memegang ponsel, lalu meletakkannya pelan. Dokter berbisik, "Kamu sudah sering menunda pulang. Apa bedanya satu kali lagi?" Reno memegang pulpen. Tangannya gemetar. Buku itu seakan menarik ujung jarinya. Saat hampir menyentuh kertas, ia teringat satu hal. Perawat itu, bisikannya, "Kalau mau selamat, jangan jawab dengan jujur." Reno menurunkan pulpen. "Aku memang sering menunda," katanya pelan. Para dokter tersenyum. "Tapi malam ini aku memilih pulang." Senyum mereka memudar. Dinding ruangan bergetar. Poster terkelupas. Kursi plastik retak. Suara-suara muncul dari segala arah. "Aku cuma mau istirahat sebentar. Aku nunggu dijemput. Aku takut pulang." Dokter berteriak, "Ini bukan tempat orang memutuskan." Reno melangkah mundur, memandang buku itu sekali lagi. Lalu ia menutupnya tanpa menulis apapun. Alarm berbunyi panjang. Pintu darurat di ujung ruang tunggu terbuka. Lampu hijau menyala. "Jangan keluar," teriak dokter. "Kalau kamu keluar, kamu tidak bisa kembali." Reno menoleh. Justru itu ia berlari. Pintu menutup di belakangnya. Cahaya menyilaukan. Reno terjatuh ke lantai dingin. Ia mendengar suara ambulans. Suara orang berbicara. Saat membuka mata, ia berada di IGD. Perawat menatapnya kaget. "Kamu pingsan di depan rumah sakit," katanya. "Sudah kami cari identitasmu." Reno menelan ludah. "Jam berapa sekarang?" Perawat menoleh ke jam dinding. 22:58. Belum terlalu malam. Reno pulang malam itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunda. Di rumah, ponselnya menyala. Pesan dari ibunya masuk. "Sudah sampai?" Reno membalas cepat. "Sudah." "Aku pulang." Di layar ponsel, jam bergerak normal. Namun jauh di bawah gedung rumah sakit, di ruang arsip sunyi, sebuah buku besar tertutup rapat. Baris terakhir tetap kosong, menunggu.